Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Muda Mudi Channel. How was your day, sahabat Mudi? Apapun Gary harus ikut dengan saya. Jadi gerobokan orang lagi dari sini. Ibu jahat. Sabar, sabarnya ya Bu ya. Makasih, Giri, Giri, Giri. Sabar, Giri. Anakku jangan menangis, ibu kan selalu di sini. Lekaslah besar anakku, doa ibu menyertaimu. Ibu, berisik banget sih. Enak bu. Maafin ibu ya nak, tadi ibu nggak sempat ke pasar karena jahitan ibu masih banyak. Anakku jangan menangis, ibu kan selalu di sini. Lekaslah besar anakku, doa ibu menyertaimu. Aku rasa ini saat yang tepat. Emang kamu mau ngomong apa? Kamu mau nggak menikah denganku? Tapi sekarang tugas kita adalah menemui ibu kamu dan ibu aku. Harus ya. Ya haruslah, gimana pun juga kamu harus hormatin ibu kamu. Oke lah. Akhirnya, Mai, kita punya rumah juga. Iya, makasih ya sayang. Sayang, kita harus ngajak ibu ke rumah ini. Sebenarnya aku nggak mau kalau ibu tinggal serumah sama kita. Ya nggak bisa gitu dong, itu kan ibu kamu juga. Sayang, tapi kamu nggak paham permasalahan aku sama ibu selama ini. Tapi ya udah, kalau kamu memaksa. Hai sayang, mau makan? Iya. Mau disuapin lagi nggak sama mama? Apalagi sih, Bu? Tania, kamu lihat nih. Bikin susah aja. Ger! Geri! Aduh. Tania!
Ibu. Ibu tidur pada saat rumah kita kemalingan. Ibu nggak tahu, Nak. Udah nggak ada gunanya ibu di sini. Gak bisa. Mulai sekarang, ibu kita antar aja ke panti jompo. Kamu nggak bisa gitu dong. Gak. Udah, cukup. Kalian. Ibu nggak tahu. Pak, saya ambil Fortuner aja deh. Oke, baik Pak, silakan. Kang Asep? Apa kabar Kang Asep? Kamu Gary ya? Iya Kang, ini Gary. Kamu sudah besar ya? Iya Kang. Gimana kabar ibu? Ibu, aku udah lama Kang nggak ketemu sama ibu. Betulnya kamu salah besar Gary. Maksudnya Kang? Bu, apapun ceritanya, Gary harus ikut dengan saya. Tidak bisa. Gary itu anak saya. Dia harus ikut saya. Saya yang melahirkan. Saya juga peduli dan sayang dengan Gary. Kamu bilang peduli dengan kelakuan kamu begitu, seperti itu kamu masih bilang peduli. Kamu bermabuk, menduakan saya, berjudi. Itu urusan saya, apa urusan kamu? Sekarang kamu pergi dari sini, kamu keluar. Gary lebih baik dengan saya. Masa depan Gary lebih cerah dengan saya. Kamu berani sama saya? Anakku, jangan menangis. Ibu kan selalu ibu. Maafin Gary, Bu. Mungkin sebagian besar orang mengetahui malaikat dalam bentuk wujud seseorang yang memiliki sayap dan berpakaian putih. Akan tetapi banyak yang gak menyadari bahwa malaikat itu gak hanya berwujud sebagai seseorang yang memiliki sayap, berpakaian putih, dan memiliki kekuatan serta selalu berada di sekitar kita sehari-hari. Emangnya
ada ya malaikat selain bentuk yang seperti itu? Jawabannya ada. Malaikat itu disebut malaikat tak bersayap. Oke sahabat Mudi, pada episode Muda Mudi kali ini aku akan bahas dan kupas tentang malaikat tak bersayap. Sahabat Mudi penasaran? Makanya simak terus konten kali ini sampai kelar. Tetap stay tune di sini di Muda Mudi Channel, inspiring your romance and life. Sahabat Mudi, kira-kira tahu nggak nih siapa yang dimaksud dengan malaikat tak bersayap itu? Malaikat tak bersayap adalah seorang ibu. Seorang ibu mengandung selama 9 bulan lamanya. Selama dalam kandungan ibu, nggak pernah ibu mengeluh kesakitan. Ketika kandungannya mulai membesar, ibu pun mulai sulit mengerjakan pekerjaan apapun, termasuk berdiri, duduk, maupun berjalan. Kita tahu rasanya ibu seperti menanggung beban berat, beban yang sangat besar di perutnya. Tetapi ibu menikmati semua itu sambil mengusap perutnya tiap saat secara perlahan. Mengusapnya dengan penuh kasih sayang dan membacakan doa-doa agar kelak kamu menjadi anak yang soleh dan berguna bagi bangsa dan agama. Ibu saat itu seperti di antara ambang pintu hidup atau mati, karena ibu mempertaruhkan nyawanya demi buah hatinya. Akan tetapi setelah mendengar tangisan buah hatinya, alangkah amat bahagianya seorang ibu. Sekaligus ada rasa haru di sana. Seketika rasa sakit itu pun akan hilang ketika mengeluarkan kamu dari dalam perutnya. Rasa sakit itu tergantikan oleh rasa bahagia yang dia rasakan. Hal yang paling menyedihkan ketika melihat ibu menangis atas perlakuan kamu. Teringat dosa besar jika ibu menangis sia-sia karena anaknya. Ingin meminta maaf, tapi rasa gengsi yang ada dalam dirimu terlalu besar untuk mengucapkan sebuah kata maaf kepada ibumu. Hal yang paling ditakutkan lagi adalah kematian. Sejak kecil hingga dewasa, sosok ibu sangat berharga dan penting di kehidupan. Tanpa adanya seorang ibu, seorang anak gak akan mungkin bisa menghargai orang lain. Dan tentunya menghargai hidup ini. Gak ingin berpisah dengan seorang ibu, apalagi dipisahkan oleh kematian. Seorang anak akan sangat amat sedih ketika ditinggalkan oleh ibunya. Ibu, orang yang sudah membesarkannya dengan penuh cinta, cinta yang tulus dan kasih sayang. Bukan setumpuk emas yang seorang ibu harapkan dari kesuksesan anaknya. Bukan lembaran uang yang seorang ibu inginkan dari keberhasilan anaknya, melainkan keinginan hati kecil seorang ibu untuk menjaga dan membahagiakan anak-anaknya, agar mereka terus bisa menatap masa depan yang cerah dan indahnya dunia. Ibu merupakan orang pertama yang harus kamu muliakan sebelum kamu memuliakan orang lain. Mengapa? Karena ibu berkorban lebih banyak untuk kamu.
ibu mengandung, melahirkan, dan juga membesarkanmu. Perjuangan ibu dalam mengandungmu bukanlah hal yang mudah. Perutnya yang awalnya rata dan indah, namun saat mengandung ia relakan perutnya membesar dan kehilangan keindahannya. Gak jarang juga ibu yang sedang mengandung pun mengalami masalah kesehatan seperti sakit pinggang ataupun mual dan muntah, hingga terkadang membuat mereka gak nafsu makan. Namun seorang ibu rela mengalami itu semua demi harapan si buah hati yang akan tetap sehat sampai saatnya nanti. Gak cukup dengan persoalan mengandung, seorang ibu pun harus melahirkan anaknya. Fase yang sangat dinantikan ini gak bisa dilalui dengan indah tanpa rasa sakit. Rasa sakit ketika melahirkan merupakan rasa sakit yang amat sangat luar biasa, yang bahkan seorang ayah pun gak akan dapat merasakan sakitnya. Pertaruhan antara hidup dan mati, begitulah rasanya. Hanya ada satu pilihan saat itu. Jika ibu dan anak ingin selamat, tentu seorang ibu harus menahan rasa sakit yang amat sangat dahsyat. Bahkan rasa sakit ini setara dengan rasa sakit saat 20 tulang rusuk patah. Dan seorang ibu rela merasakan sakit yang sangat hanya untuk melihat buah hatinya hadir di dunia ini, dengan harapan anak tersebut nantinya akan memberinya kebahagiaan dunia dan akhirat. Namun terkadang harapan itu gak sesuai dengan apa yang diharapkan. Saat seorang ibu masuk ke fase membesarkan seorang anak, kamu kadang sebagai anak-anaknya kerap kali meremehkan peran seorang ibu. Nasihatnya seringkali kamu abaikan, bahkan kamu bantah. Saat dia berusaha melindungimu dengan sifat protektif yang dia punya, kamu malah akan berkata kalau dia mengekang dan membatasi kebebasanmu dengan alih-alih alasan, "Aku ini udah besar, Bu." Gak cukup dengan lisanmu yang menyakiti hatinya, kadang fisiknya pun kamu lukai. Gak hanya sekali dua kali, tapi hal ini sering kamu lakukan. Namun pernahkah kamu melihat seorang ibu marah hingga tidak mengakui anaknya lagi setelah ia dilukai? Tentu saja seorang ibu marah karena mereka juga manusia. Ya, seorang ibu juga seorang manusia yang Allah beri nikmat emosi, dan mereka juga bukan malaikat. Tapi sejauh apapun mereka marah, kata maaf selalu mereka berikan kepada anak-anaknya. Bahkan jauh sebelum seorang anak meminta maaf, mereka sudah memaafkannya terlebih dulu. Pekerjaan tetap seorang ibu menjadi ibu rumah tangga. Tapi gak jarang seorang ibu memiliki pekerjaan sampingan yang begitu banyak. Di sela kesibukan mereka bekerja sebagai seorang ibu rumah tangga yang harus mengurus rumah, suami dan anak, mereka pun harus membantu ayah untuk memenuhi hajat rumah tangga dalam bidang ekonomi. Dan gak jarang penghasilan ibu lebih besar dari seorang ayah. Tapi ibu tetap rendah hati dan tetap patuh kepada ayah, karena ibu sadar bahwa ibu merupakan seorang istri dan makmum, sedangkan ayah merupakan seorang imam. Jika
Sahabat Mudi melihat pengorbanan yang begitu banyak yang telah dilakukan oleh seorang ibu. Tentu sangatlah pantas rasanya bila surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Jadi apabila seorang anak ingin menggapai surganya Allah, maka ia wajib menghormati, menyayangi, dan mencintai ibunya sepenuh kasih yang dimilikinya. Ibu merupakan sosok yang paling hebat dan kuat. Betapa ibu merupakan manusia paling tegar di dunia ini, rela menyembunyikan dukanya di balik senyum hangat dan tulusnya. Betapa ibu merupakan orang yang paling pemaaf di saat anak-anaknya berulang kali melakukan salah. Gak ada dendam pun di hati tulusnya. Yang ada, ibu selalu mendoakan segala kebaikan untuk anak-anaknya. Bahkan ketika anak-anaknya terlalu sering menyakitinya, ibu gak akan pernah mempermasalahkannya. Ibu akan menjadi seorang pelupa yang senantiasa melupakan kesalahan anak-anaknya. Ibu merupakan mata yang gak pernah lelah menatap ke arah pintu, berharap anak-anaknya segera pulang dan datang menemuinya. Gak ingin sedikit pun ibu melihat anak-anaknya terluka atau bersedih. Ibu akan menjadi sosok pendengar terbaik di dunia. Gak pernah sekalipun ibu mengabaikan anak-anaknya ketika bercerita. Meskipun seringkali anak-anaknya malah sebaliknya, enggan untuk mendengarkan dan tahu apa yang diderita oleh ibunya. Ibu merupakan pancaran cahaya sesungguhnya yang selalu menerangi kehidupan keluarganya. Gak peduli seberapa gelap hatinya karena masalah, namun dia rela menjadi sebuah lilin yang terus bersinar, bahkan membakar habis kebahagiaannya hanya demi keluarganya. Ibu adalah orang yang benar-benar peduli pada anak-anaknya di saat semua orang hanya datang padamu ketika kamu sukses dan berhasil. Hal ini tentu berbeda dengan seorang ibu. Dia akan selalu ada, baik kamu suka maupun duka. Dia yang menguatkanmu untuk bangkit ketika gagal dan terpuruk. Dia yang selalu mendoakan keberhasilan dan keselamatanmu. Dan tentunya ibu adalah orang pertama yang akan sangat bahagia jika kamu meraih sebuah keberhasilan, dan menjadi orang pertama pula yang paling bersedih ketika kamu gagal. Ibu sebenarnya cermin sejati untuk kamu, yang selalu merasakan apa yang kamu rasa, bukan sebaliknya. Ibu merupakan malaikat yang Allah ciptakan untuk mendampingimu setiap saat. Bahkan di saat hati ibu terluka parah sekalipun, ibu selalu ada di dekatmu. Dia gak akan pernah membuatmu khawatir tentang dirinya. Dia akan terus menyembunyikan kepedihan dan keletihannya, hanya agar kamu semangat menjalani hidupmu, agar kamu gak takut menjalani hidup yang begitu pahit. Ibu akan menjadi sosok wanita yang berhati lembut, berjiwa besar, dan gak pantang menyerah untuk menjalani hidup. Ketahuilah sahabat Mudi, ibu gak menginginkan kemewahan ataupun barang-barang mahal darimu. Ibu hanya ingin kau selalu ingat dia, menanyakan kabarnya, menanyakan kegiatannya, serta selalu mendoakannya setiap saat. Berapa banyak anak yang telah kehilangan ibunya, namun mereka gak akan kehilangan keteladanan ibunya.
Ibu selalu berusaha terbaik dalam merawat dan memperjuangkan anak-anaknya agar anak-anaknya tetap hidup dan bahagia. Maka untuk yang masih memiliki ibu, rawat dan jaga ibumu baik-baik. Berikanlah segala yang terbaik untuknya. Meskipun kamu tahu segala jasanya gak akan ternilai dan gak akan pernah tergantikan oleh apapun. Namun setidaknya kamu adalah anak yang berusaha berbakti dan berusaha membuatnya tersenyum di sepanjang waktu. Seringkali kita mendengar sebuah pepatah, seorang ibu mampu merawat 10 anak sekalipun. Akan tetapi 10 anak belum tentu mampu merawat seorang ibu. Maka ingatlah, kamu jangan jadi anak yang gak bisa ngerawat ibunya. Jangan biarkan ibumu menua dengan penuh derita. Berikanlah yang terbaik untuknya. Jaga perasaannya, rawat dan sayangi ibumu hingga ajal menjemputnya. Dan kamu juga harus ingat, malaikat itu ada. Dia gak bersayap, namun dia hadirnya nyata. Dan dialah ibumu yang selalu menahan pedih hanya agar kamu bisa memandang dunia ini dengan bahagia. Yang gak pernah tega melihat anak-anaknya dalam kesulitan, namun orang yang juga mengajarkan agar anak-anaknya dapat menjalani hidup yang sulit dengan rasa semangat. Dan hanya dialah manusia terbaik yang Allah titipkan. Meski bukan sesosok manusia yang sempurna, namun ibu merupakan manusia yang amat sangat luar biasa. Figur wanita menginspirasi yang tiada letih dalam denyut nadi. Kutitipkan penuh hati teruntuk engkau ibuku tersayang dan terkasih. Penuh ucapan syukurku kepada Sang Ilahi, hingga detik berganti hari namamu selalu menyertai dan penuh inspirasi. Terlahir dari rahim seorang wanita yang kuat akan terpaan badai yang kian menghadang dan menghampiri. Pada letihnya bersembunyi menitipkan lara kepada Sang Ilahi. Wanita yang mulia dan memang sudah sepatutnya dimuliakan, lewati rintang demi rintang untuk seorang anakmu. Jasamu tiada terkira dan terhenti. Engkau terus melangkah hanya berlandaskan kekuatan doa kepada Allah. Mengajarkan tiap anakmu berbelas kasih dan agar tegap berdiri menatap dunia ini. Kamu harus mengucapkan sebuah kata terima kasih untuk kasih sayang yang sampai saat ini selalu ibumu berikan kepadamu. Terima kasih atas semua cinta tulus yang kamu terima, motivasi dan nasihat yang selalu dia berikan, gak akan pernah bisa kamu balas. Dan kamu juga seharusnya meminta maaf kepadanya. Maaf jikalau kamu pernah membuatnya kecewa atas ulah-ulahmu. Terima kasih juga atas pengorbanannya yang tiada tara. Terima kasih untuk jasanya sepanjang usia yang belum sanggup untuk kamu membalasnya dengan sempurna. Semua nasihatnya harus selalu kamu ingat dalam hatimu. Dan kini kamu tentunya rindu sosok ibumu bersandar melangkulmu dalam hangatnya pelukannya.
kasih ibu seluas jagat raya. Ibu merupakan surga untuk anak-anaknya. Rangkullah ibumu dalam doa di setiap sujudmu. Siang dan malam penuh doa untuk keberkahannya, agar Allah senantiasa menjaganya dengan diberikan usia yang panjang sekaligus kesehatan lahir dan batin. Merangkulnya lewat doa-doa panjangmu untuk ibumu. Meskipun terkadang ada rasa malu untuk gamblang mengucapkannya melalui lisan yang mengungkapkannya, namun hatimu selalu penuh doa untuk selalu menyertai setiap langkahnya. Ibu, semoga engkau selalu diberi limpahan berkah dari Allah dan berbahagia selalu. Terima kasih untuk pengorbanan dan kasih sayangmu. Mom, we may have different argument, fights sometimes, and the more I grow up, the more I really realize that my mom is my best friend that I ever had. And you should know that. I love you, Mom. Semoga mudah-mudi episode kali ini membawa manfaat dan dapat membuat kamu jadi berkembang menjadi lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe dan like. Jangan lupa juga untuk tekan lonceng notifikasinya agar gak ketinggalan video-video terbaru dari Muda Mudi Channel. Komen, kritik, saran kamu ditunggu ya di kolom komentar. Dan bagikan linknya ke teman-teman sahabat Mudi. Keep health, stay safe, and sampai jumpa lagi di Muda Mudi next episode. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye.